Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat talamid? Insyaallah bi khair kullu na'am. Al-yaum yaumul jum'ah sanata alam al-lughatul arabiyyah fil fasil khamis madrasatil ibtidaiyah al-murtado ismi buniswah mudarrisah fi ta'limi lughatul arabiyyah. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah hari ini hari Jumat kita bertemu kembali secara virtual dalam video pembelajaran bahasa Arab kelas 5. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, untuk hari ini, kesempatan ini kita akan belajar bahasa Arab tentang al-isyaratu lil mufrad. Artinya al-isyaratu lil mufrad kata tunjuk untuk satu buah benda atau satu orang. Ya, baik sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat dan rezekikanlah untukku pemahaman dalam mempelajarinya. Amin. Baik, teman-teman boleh dibuka buku paketnya halaman 6 sampai 7 ya. Nanti kita akan mempelajari sama-sama pembahasannya. Halaman di buku paket bahasa Arab Tarokib. Tarokib itu grammar atau tata bahasa. Dalam bahasa Arab, susunan kalimatnya, kalian akan menemukan kalimat yang berbentuk di dalamnya al-isyaratu lil mufrad, al-ismu atau as-sifat. Al-isyaratu lil mufrad artinya kata tunjuk untuk satu orang atau satu buah benda. Al-ismu itu nama bendanya. As-sifat itu yang mensifati bendanya atau ciri khas dari benda tersebut apa, keterangannya, seperti itu ya. Nah, yang pertama al-isyaratul lil mufrad adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk satu benda atau orang. Yang pertama ini untuk menunjukkan benda yang jaraknya dekat, atau dalam bahasa Arab kita akan bilang haza atau hazihi. Haza atau hazihi artinya ini, bendanya dekat. Kemudian ada zalika atau tilka. Zalika atau tilka artinya itu, bendanya jauh. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, haza atau hazihi, this is, zalika atau tilka, that is gitu ya. Jadi ini dan itu kata tunjuk ya. Baik. Selanjutnya, isyarah lil mufrad dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua, yaitu muzakkar untuk benda atau seorang laki-laki dan muannas untuk benda atau seorang perempuan. Kalau kita mau bilang ini atau itu untuk bendanya laki-laki, mohon maaf, untuk orang laki-laki, misalkan itu Pak Guru. Jadi pakainya haza atau zalika, atau kalau benda ini rambut, pakainya haza sya'run yang tidak ada tamar butohnya kalimatnya. Lalu kita akan bilang ini Bu Guru, hazihi ustazatun yang ada tamar butohnya menggunakan kata tunjuk hazihi atau tilka. Di situ ya, jadi dibagi menjadi dua, muzakkar dan muannas. Untuk kata tunjuk yang kalimat setelahnya itu muzakkar, maka menggunakan kata tunjuk haza atau zalika. Sedangkan untuk kalimat yang setelah kata tunjuknya muannas, maka kata tunjuknya menggunakan hazihi atau tilka yang ada tamar butohnya. Nah, selanjutnya isim atau benda, benda yang akan kita tunjuk bendanya. Nah, benda atau orang dibagi menjadi dua sama bendanya, muzakkar dan muannas. Muannas cirinya ada tak marbutoh di belakang katanya atau benda yang berpasangan seperti mata kanan mata kiri, kaki kanan kaki kiri, tangan kanan tangan kiri. Nah, itu dimasukkannya ke dalam muannas. Di sini dikelompokkan muzakkar, famun mulut, sya'run rambut, roksun kepala, masuknya ke muzakkar karena tidak ada tak marbutoh ya. Sedangkan benda untuk muannas yang ada tak marbutohnya atau yang benda berpasangan, misalkan syafatun ya, bibir, syafatun bibir, rijlun kaki, padahal tidak ada tak marbutohnya, tapi karena bendanya berpasangan kaki kanan kaki kiri, maka dimasukkan ke dalam muannas. Kemudian ainun karena berpasangan mata kanan mata kiri, masuknya ke dalam muannas. Himtum ya. Baik. Nah, selanjutnya sifatnya atau ciri
dari benda tersebut. Sifat dari benda tersebut sama dalam penulisan sebuah kalimatnya, maka disesuaikan muzakkar dan muannasnya. Contohnya ya, kalau mu'anas berarti yang ada tamar butohnya yang tadi, kalau muzakkar yang tidak ada atau benda yang berpasangan. Contoh kalimat muzakkar yang disifatinya. Muhammadun jamilun. Muhammad seorang yang cakep, itu ya, ganteng. Maimunah jamilatun. Maimunah seorang yang cantik. Muhammad jamilun pakainya muzakkar sifatnya. Maimunah jamilatun. Maimunatu jamilatun pakainya muannas juga sifatnya. Jadi kalau muzakkar depannya muzakkar, lalu muannas depannya muannas, belakangnya muannas, tuntun gitu ya, ketemu. Contoh yang kedua, Zaidun kabirun. Zaid berbadan besar. Fatimah kabirotun. Fatimah berbadan besar, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kitabun khafifun. Buku yang ringan. Bun khafifun. Bukunya ringan, enteng. Ya, ini kalimat muzakkar. Kalimat muannasnya kurrosatun khafifatun, buku tulis yang ringan. Lihat, tuntun. Tuntun. Ini tidak ada tunnya, masuknya ke dalam muzakkar. Jadi yang mensifatinya muzakkar, bendanya atau orangnya juga muzakkar. Yang ini juga sama sifatnya muannas, bendanya atau orangnya juga muannas. Sampai sini paham ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang belum paham bisa langsung telepon Bu Niswa atau video call. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini contoh pola kalimatnya. Jumlah kalimat lengkapnya. Hadza wajhun jamilun. Ini adalah wajah yang bagus, yang indah, yang cakep. Jamilun itu cakep ya untuk laki-laki. Hadza wajhun jamilun. Ini adalah wajah yang cakep atau ganteng. Hadza ini isim isyarahnya, kata tunjuknya. Wajhun itu wajah, jamilun itu cakep, yang mensifati wajahnya. Lihat, muzakkar, muzakkar, muzakkar rumusnya. Kemudian hazihi syafatun jamilatun. Ini adalah bibir yang indah, yang bagus. Ya, kalimat lengkapnya ini adalah bibir yang indah atau yang bagus, jamilah itu. Hazihi ini syafatun bibir, jamilatun indah atau bagus. Lihat. Lihat bendanya, tun sifatnya juga tun. Maka isim isyarahnya menggunakan hazihi. Fahimtum ya sampai sini ya. Lihat perbedaannya rumusnya. Ini muzakkar yang atas, yang bawah muannas. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu hari ini kita akan mengerjakan selanjutnya yang contoh kata tunjuk jauh. Contoh yang pertama, zalika sya'run qasirun. Zalika sya'run qasirun. Ini kalimat muzakkar. Itu adalah rambut yang pendek. Selanjutnya, tilka ainun jamilun. Itu adalah mata yang indah. Tilka ainun. Ainun itu mata berpasangan ya, jamilatun. Yang indah. Itu adalah mata yang indah. Yang pertama muzakkar, yang kedua contoh muannas. Lihat ya, ainun ini walaupun tidak ada tamar butonya tapi bendanya berpasangan, maka dimasukkan ke dalam muannas. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akan kerjakan latihan di buku paket. Latihan langsung di buku paket halaman 8 sampai 10 bagian A. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Jawaban bisa dicari, baca ulang di teks qiraah halaman 3 yang waktu itu kita pelajari melalui Zoom. Artinya sudah diartikan juga. Kemudian penjelasan plus penjelasan tentang isim isyarah lil mufrad yang tadi Bu Niswa jelaskan barusan. Lalu kalau sudah selesai, fotokan tugasnya, kirim melalui link pengumpulan tugas. Kita bahas soalnya sama-sama ya. Baik, kita akan bahas soalnya sama-sama. Teman-teman boleh lihat di halaman 8 sampai halaman 10 pilihan ganda. Kita lihat nomor 1. Nuktoh-nuktoh, famun, wahadha sya'run, titik-titik, mulut, dan ini rambut. Teman-teman silakan cari isim isyarah yang sesuai, apakah kalimat ini termasuk kalimat muzakkar atau muannas. Silahkan disesuaikan. Kalau belakangnya pakai haza, berarti depannya juga menggunakan isim isyarah dekat, kata atau kata tunjuk dekat, tapi disesuaikan muzakkar atau muannas ya, seperti itu.
Nomor 2, haza titik-titik jamilun. Ini titik-titik yang indah. A. Madrasatun itu sekolah. B. Sya'run itu rambut. C. Kurrosatun itu buku tulis. D. Fatimah. Jadi apa jawaban yang sesuai? Lihat, jamilun itu kalimat muzakkar atau muannas. Seperti itu ya, jadi jangan sampai terkecoh. Selanjutnya, nomor 3, rokmus salis. Al-anfu yaqa'u baina titik-titik. Hidung terletak di antara titik-titik. A. Al-ainaini, dua mata. B. Ar-rijlaini, dua kaki. C. Al-yadaini, dua tangan. D. Al-uzunaini, dua telinga. Itu sesuai di teks qiraah sebelumnya ya. Kemudian nomor 4. Nuktah-nuktah lil kalami wal akli titik-titik untuk berbicara. Lil kalami itu berbicara, wal akli dan untuk makan. A. Al-anfu, hidung. B. Al-famu, mulut. C. Al-yaddu, tangan. D. Al-mirfaku, sikut. Apa ya? Teman-teman bisa cek di teks bahasa Arabnya. Nomor 5, rokmul khamis, natakallamu bil fami. Natakallamu, we are speaking with. Artinya apa? Ya. A. Kita berjalan. B. Kita makan. Natakallamu itu apa? C. Kita melihat. D. Kita berbicara. Tadi bahasa Inggrisnya sudah ya, Bu Niso bilang. Nomor 6. Namshi birrijlaini wa nasma'u bil uzunaini. Namshi birrijlaini itu dengan kaki dan mendengar dengan telinga. A. Apakah kita makan? B. Kita berjalan. C. Kita berbicara. D. Kita melihat. Selanjutnya nomor 7. Nuktah-nuktah linnazori untuk melihat. A. Alfamu, mulut. B. As-saku, sak itu apa? Pundak ya. Al-ainani itu mata. Al-yaddu itu tangan. Apa gunanya tuh untuk melihat anggota tubuh apa? Selanjutnya nomor 8. Titik-titik lisyammi. Nuktah-nuktah lisyammi. Syammi itu mencium. Al-ka'bu mata kaki. Ar-rijlu kaki. Al-uzunu telinga. Al-anfu hidung. Nomor 9. Nasma'u bi. Nuktah-nuktah. Kita mendengar dengan al-ainaini, dua mata. Ar-rijlaini, dua telinga. Al-uzunaini. Ar-rijlaini, mohon maaf, dua kaki. Al-uzunaini, dua telinga. Al-yadaini, dua tangan. Dan yang terakhir nomor 10. Hadza wajhun. Ini wajah yang nuktah-nuktah. A. Jamilah. Jamilah itu cantik. Kabiroh itu besar. Qobihah itu jelek. Jamilun itu cakep. Antum lihat isim isyarah dan isimnya, kata tunjuk dan bendanya ini muzakkar atau muannas. Baik, fahimtum ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Latihannya silahkan dikerjakan lalu dikumpulkan, fotokan melalui link pengumpulan tugas. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.